Nazwa tahu nggak kenapa Nazwa dipanggil ke kantor sama Bapak? Tahu Pak, saya dipanggil karena sering datang terlambat. Iya, kenapa sering datang terlambat Nazwa? Saya kesiangan Pak. Bagus, berarti Nazwa sudah tahu ya keyakinan kelas apa yang Nazwa langgar? Iya Pak, saya tahu keyakinan kelas yang saya langgar adalah datang tepat waktu. Iya, bagus, berarti Nazwa sudah tahu ya keyakinan kelas yang Nazwa langgar. Ya Pak, saya sekarang sadar bahwa saya salah dan saya berjanji akan memperbaikinya dengan cara datang tepat waktu. Bagus, ya setiap manusia pasti punya kesalahan. Bapak tunggu komitmen Nazwa untuk memperbaikinya. Iya Pak, terima kasih. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Pak. Nama saya Najwa, saya kelas 5 SDN Maturaden 2. Setelah saya mempelajari segitiga restitusi tentang keyakinan kelas, saya semakin paham bahwa saya harus komitmen dengan keyakinan kelas yang sudah saya sepakati. Terima kasih Pak Timan yang telah mengajari saya tentang keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baiklah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, sehat, sembah, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN Maturaden 2. Tugas saya di sini tidak ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi hanya ingin menyampaikan atau berbagi praktik baik tentang bagaimana budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Kenapa harus kita adakan designasi agar semua Bapak Ibu hebat tahu ya bahwa kita itu bisa menciptakan murid-murid yang berkarakter Pancasila dengan akhlak yang baik. Next Pak. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan guru penggerak, yang mana alhamdulillah saya sudah sampai ke 1.4 di modul 1.4. Yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang paling penting dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada murid. Kenapa harus berpihak pada murid? Tujuan utama dari pendidikan adalah membuat murid bahagia setinggi-tingginya. Itu. Yang kedua, di modul 1.2 dipelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang mana nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama masih berkorelasi dengan filosofi Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, mandiri. Nah, ini adalah nilai-nilai yang harus kita miliki Bapak Ibu guru semua ya. Jadi bukan hanya guru penggerak, kita semua sebagai pendidik harus mempunyai nilai sebagai guru, yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Selain mempunyai nilai guru penggerak juga mempunyai peran. Di sini ada 5 juga. Yang pertama, mendorong kolaborasi. Nah ini ya, mendorong kolaborasi. Jadi sebagai guru kita harus bekerja sama dengan teman-teman. Bagaimana menyelesaikan suatu masalah di sekolah, bagaimana memajukan sekolah. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Ini sudah pasti ya, sebagai guru kita harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran, dalam arti sebagai fasilitator. Di sini kita menjadikan murid bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Itulah arti sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, menjadi coaching bagi guru lain. Apa sih coaching? Coaching itu bukan menggurui, tapi bagaimana kita berbagi praktik baik kepada teman sejawat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita. Ya. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini yang paling penting. Jadi kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi dengan membuat salah satu komunitas namanya komunitas praktisi. Di sini sudah ada namanya apa Pak? Kombel ya, atau komunitas belajar. Itu juga salah satu komunitas praktisi. Kenapa ada komunitas praktisi? Ini adalah lahir ya dari keresahan kita atau permasalahan yang sama. Kemudian kita bentuk satu komunitas untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi sama-sama. Gitu ya. Yang selanjutnya
peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Jadi kita juga sebagai guru penggerak itu harus bisa mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Ya, jadi kita itu memanajer atau memanage semua peserta didik, bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku yang baik terhadap teman sejawat, kemudian bagi gurunya, dan warga atau lingkungan warga yang sekolah. Yang ketiga, visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak itu sudah kita sampaikan kemarin ya di acara penyampaian atau pemaparan visi guru penggerak. Yang mana visi guru penggerak itu kemarin sudah disinggung, tidak untuk mengganti visi sekolah yang sudah ada, tapi menyandingkan bagaimana visi seorang guru penggerak itu sama atau sejalan dengan visi yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, budaya positif. Nah, ini yang akan kita diskusikan sama-sama tentang budaya positif. Kemudian pada modul 1.4 di sini ada 7. Ya, 1 perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini ada 2 model pembelajaran, yaitu model zaman dulu atau zaman kolonial Belanda. Itu fotonya jadul. Nah, ini yang kedua, pendidikan paradigma baru. Ya, ini ya. Bedanya di mana, Pak? Oh, beda. Beda ya. Fotonya boleh sama, tapi kan paradigma berbeda. Oke? Kenapa berbeda? Zaman dulu itu yang sekolah-sekolah khusus itu hanya untuk pegawai atau orang tertentu saja. Sementara kita sebagai rakyat diajarin hanya baca, tulis, berhitung, itu pun seadanya. Nah, beda nih sama yang sekarang, pendidikan paradigma baru. Jadi pendidikan itu berpusat pada murid. Kenapa kita harus mengharapkan murid? Agar, nah ini, mereka mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi kalau murid itu sudah bahagia, enak tuh kita mengajarnya. Itu ya. Jadi sekali lagi, sangat beda. Yang dulu itu dikhususkan untuk para bangsawan atau orang-orang tertentu saja, sementara untuk saat ini harus berpihak pada murid. Semua berkesempatan mendapatkan pendidikan. Nah, cepat. Kemudian apa sih pendidikan paradigma baru? Nah, di sini ada yang bertulisan merah tuh, ya. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka juga memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi di paradigma pendidikan baru ini kembali lagi kita temukan kata berpihak pada murid. Lanjut, Pak. Nah, tadi paradigma pendidikan baru itu bertujuan menciptakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini juga kemarin sudah kita bahas di visi sekolah kita. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6 dimensi. Yang pertama, tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Ini adalah tujuan yang sangat mulia ya dari paradigma pendidikan yang baru. Kenapa? Ya, setiap manusia ya diharapkan mempunyai iman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Kita tuh jangan ketinggalan zaman ya. Jadi kita tuh sekarang sudah pintar-pintar Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin lebih pintar pada kita ya. Mereka itu sudah pintar-pintar. Karena sekarang internet itu sudah masuk ke dalam rumah.
atau ke dalam kamar-kamar, tidak di luar saja. Ya. Yang ketiga, bergotong royong. Kenapa harus bergotong royong? Disinilah dibangun satu dimensi kebersamaan. Ya, karena kalau sudah bersama itu setiap permasalahan, setiap pekerjaan akan cepat selesai dikerjakan. Yang keempat, kreatif. Ya, jadi kita mengharapkan guru itu yang kreatif, bisa menciptakan inovasi-inovasi terbaru di dunia pendidikan, kemudian di bidang yang lainnya. Jadi jangan menjadi saya kreatif. Kita juga sebagai guru dituntut harus kreatif. Tapi nggak setiap hari juga harus kreatif. Gitu. Itu saya mengutip dari pernyataan Pak Deddy Yusuf. Ya katanya bingung juga kalau kreatif tiap hari. Gitu ya. Selanjutnya bernalar kritis. Nah ini jadi siswa kita itu diharapkan ketika menghadapi satu permasalahan bisa masuk satu masalah dengan tepat dan mengena pada masalah yang dihadapi atau masalah yang akan diselesaikan. Yang terakhir, mandiri. Ini adalah tujuan yang paling bagus juga, ya. Kenapa? Karena semua rangkaian profil Pancasila diharapkan antum mandiri. Jadi mereka itu bisa ya berkarya, berkreatif dengan hasil sendiri. Lanjut Pak. Kemudian disiplin positif. Ini yang akan kita disiplin sama-sama Bapak Ibu ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujud murid yang merdeka, mereka harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari luar diri. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam. Kedua, bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan bersama. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi itu Bu ya. Jadi nanti ada motivasi diri. Insya Allah dengan mempunyai disiplin, mereka akan melakukan sesuatu itu dengan tepat, cermat. Ya, jadi tidak malu. Lanjut Pak. Kemudian apa sih disiplin positif? Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Kemudian disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kelas, contohnya ini, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena dihukum oleh guru jika tidak melakukannya, atau karena ingin mendapat pujian. Jadi disiplin positif itu lahir ya bukan karena ancaman, sogokan atau ingin mendapat pujian atau imbalan, tapi biarkanlah disiplin itu lahir dari anak sendiri. Ya, jadi jangan sampai murid kita melakukan disiplin itu karena takut dapat hukuman ketika tidak melaksanakan, atau ingin dipuji atau ingin mendapatkan imbalan ketika dia melakukan kedisiplinan. Lanjut Pak. Di sini ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Satu, next Pak. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Adalah motivasi yang berasal dari luar. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, kemudian uang atau barang tertentu. Selain itu, melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi, ini adalah motivasi kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Murid kita juga sebagai manusia, mereka pasti butuh yang namanya 5 kebutuhan dasar. Ini yang harus mereka penuhi, harus mereka dapatkan. Itu. Next Pak. Selain kebutuhan manusia, tentunya di modul 174 ini tentang murid positif, kita juga sebagai guru nih harus tahu ya, Bapak guru yang hebat-hebat, kita juga mempunyai posisi kontrol restitusi di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Kemudian teman,
pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kita sebagai guru di posisi mana nih ketika kita menghadapi suatu masalah peserta didik yang dihadapi oleh peserta didik kita? Kita dari posisi mana nih? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini sangat penting. Karena apa? Dengan posisi ini, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik. Dan kenapa kita harus tahu? Karena kita sebagai guru, ya. Jadi bukan guru penggerak doang yang harus tahu, semua harus tahu. Makanya kita bersama-sama di sini berdiskusi mendeskripsikan atau berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu salah satu ada posisi kita sebagai guru di mana adanya. Ketika kita menangani suatu permasalahan yang dialami oleh peserta didik kita. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh posisi kontrol. Contoh misalnya sebagai penghukum. Nah, ini ya. Ini penghukum, kemudian rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada kata-kata kuncinya. Nanti kita sudah ada di mana di sini? Dia Bapak Ibu. Lanjutnya, Pak. Selanjutnya selain posisi kontrol sebagai guru, di modul ini juga ya saya sebagai calon guru penggerak belajar dulu tentang keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan besar, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Baik, mungkin tahu baik. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, baik? Karena kita meyakini tentang peraturan yang sudah kita buat dan kita harus mentaati peraturan tersebut. Iya, bagus. Kenapa sudah membuat PR yang sudah menjawab? Ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Seperti yang tadi sudah PR sampaikan. Jadi kita meyakini apa yang akan kita lakukan terhadap peserta kita, atau bagaimana nanti peserta kita melakukan suatu kegiatan atau sikap-sikap di kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada 4 keyakinan kelas yang insya Allah sudah diterapkan di kelas 5. Yang pertama datang tepat waktu, yang kedua jujur, yang ketiga tidak ada bully, yang keempat hidup bersama. Lanjut, Pak. Ini adalah 3 tahapan segera restitusi. Ya, jadi 3 tahapan ini harus kita miliki, harus kita pahami. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi anak diri kita. Tapi ya tidak semua bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Misalnya contohnya sudah kekerasan verbal, ya itu tidak bisa ditangani dengan segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi gimana ketika murid kita bersalah, ya kita ajak ngobrol baik-baik. Itu. Kemudian kita yakinkan, ya bukan kamu saja yang pernah bersalah. Mungkin orang lain juga pasti pernah seperti kamu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita jangan langsung menjudge anak nih. Misalnya datang terlambat, langsung kamu datang terlambat, kamu begini-begini, bukan. Tapi kita tanya dulu, ya, mengapa kamu datang terlambat? Alasannya apa? Tuh, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira setelah kamu melakukan hal ini, apa sih solusi yang kamu tawarkan biar kamu nggak datang terlambat lagi? Seperti itu. Contoh tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi sebagai guru kita diharapkan bisa melakukan 3 posisi segitiga restitusi. Untuk apa? Agar kita bisa menyelesaikan permasalahan peserta didik kita tidak menjadi seorang penghukum, tapi kita menjadi guru yang tahu akan kebutuhan murid. Lanjut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi ketika seorang siswa kita melakukan satu kesalahan, saya sebagai wali kelasnya memanggil ke kantor, tidak langsung menghukum anak di depan teman-temannya, tapi
saya menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi kita menanyakan dulu alasannya kenapa, kemudian kira-kira kriminalitas apa yang dilanggar, kemudian apa sih solusinya yang bisa anak tawarkan ketika dia melakukan satu kesalahan. Bukan kita yang mengajari mereka untuk berbuat apa. Suaranya sengaja nggak dengar. Kemudian ini ada testimoni atau tanggapan dari murid ya yang sudah melakukan segitiga restitusi. Coba. Ya, terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian dari saya tentang disiplin positif atau diseminasi disiplin positif yang akan kita terapkan di SDN Negeri Batu Raden 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.